Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HuHa dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25 berkata, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Saudaraku, dalam dunia pertanian, kita mengenal istilah menabur dan menuai. Arti dari istilah tersebut adalah barang siapa menabur benih, maka ia pasti akan menuai hasilnya. Dan harus diketahui bahwa hasil selalu lebih banyak dari apa yang ditabur. Contoh, ketika kita menabur sebuah benih padi, maka kita akan menuai ratusan bahkan ribuan bulir padi. Tentu saja kita akan sangat bersukacita saat menuai tersebut. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah menabur. Lalu bagaimana agar apa yang kita tabur tersebut berbuah dan dapat kita tuai hasilnya? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jenis apa yang kita tabur. Jika seseorang menabur padi, tidak mungkin ia menuai jagung. Jika seseorang menanam biji salak, tidak mungkin ia akan menuai durian. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya." Inilah yang dimaksudkan dengan hukum tabur tuai. Dalam hidup ini, ada begitu banyak orang yang mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidupnya. Tetapi ironisnya, ia justru banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang melukai orang lain. Dengan begitu, tentu saja ia tidak akan pernah menuai sesuatu yang baik dari hidupnya. Jangan sesat, Allah tidak mungkin dapat ditipu dengan doa dan permohonan yang indah-indah. Ia lebih tertarik dengan tindakan kita daripada hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Jika kita ingin dan rindu hal-hal yang baik dari Allah, maka lakukanlah hal-hal yang baik pula daripadanya, yaitu melakukan perintah-perintah Allah, yang tentu saja perintah itu adalah perintah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan bila kita tekun melakukan dan tidak menjadi kendor, maka percayalah, berkat-berkat Allah dilimpahkan dalam hidup kita. Berkat seperti apakah itu? Mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya otoritas untuk menyatakan berkatnya itu kepada kita menurut cara dan kehendaknya sendiri. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kepada siapa kita menabur. Ingat, firman Tuhan pernah berkata, kalau kita menabur di semak duri, di onak duri, di bebatuan, maka taburan kita itu tidak akan pernah bisa kita tuai. Artinya, kita juga harus menabur pada tempat yang tepat. Ingat, firman Tuhan juga berkata, "Jangan memberikan mutiara ke mulut babi, karena tidak akan pernah ada gunanya." Jadi menaburlah pada orang yang tepat, menaburlah kepada sesuatu yang tepat, bukan kepada sembarang tempat atau kepada semua orang. Itu artinya kita harus bijaksana dalam hal menabur tersebut. Mintalah hikmat Tuhan, agar Tuhan yang tuntun untuk kita menabur di tempat yang tepat. Jangan seperti ada sebuah istilah yang berkata, seperti memelihara anak macan. Kita pelihara baik dari kecil, ketika ia besar justru menerkam kita. Yang ketiga, berapa banyak yang kita tabur? Jika kita menabur sedikit, maka sedikit pula hasil yang kita petik. Sebaliknya, jika kita menabur banyak, maka banyak pula yang kita tuai. Penulis kitab Amsal berkata, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan." Allah berjanji bahwa orang yang memberi banyak akan menerima banyak pula. Itu artinya bila kita rindu diberkati, jangan pelit,
Jangan suka menahan sesuatu yang memang seharusnya kita bagikan ke orang lain. Jangan hitung-hitungan, apalagi bila itu menyangkut pekerjaan Tuhan. Jangan mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain, sehingga selalu membangkit-bangkitkan sebagai sebuah kesombongan. Itu Allah tidak berkenan. Intinya firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita, bila kita rindu diberkati, menabur, dan menaburlah. Dalam perjanjian baru, Allah mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah dan harus memakainya demi kemuliaannya dengan cara menjadi berkat bagi sesama. Melalui firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita cek and recheck hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang sulit, kesusahan, sepertinya hidup begini-begini saja, rezeki seret, dan sepertinya hidup kita jauh dari berkat-berkat Allah. Mari kita lihat, jangan-jangan kita adalah orang yang tidak pernah menabur dalam hidup ini. Mari kita ubah mindset kita. Dengan menabur, kita diberkati. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, ada orang yang suka menahan-nahan, hidup di dalam kekurangan. Tetapi ada orang yang suka memberi, tidak pernah kekurangan. Karena saat menabur itulah kita sedang memberkati diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mendorong kami untuk senantiasa berbagi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara demikian sesungguhnya kami sedang memberkati diri kami sendiri. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat segala sesuatu yang kami kerjakan, dan Engkau yang melihat itu akan membalasnya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.